buat kalian yang serius, bisa langsung DM di sini karena saya akan memberikan konsultasi secara gratis juga. Ukuran dan juga sekilas layout arena biliar. Mengenai tembok, ini yang paling penting. Nah, komposisi membuka arena biliar itu apa aja? Tanya ke saya selalu menjawab baiknya menggunakan karpet. Kenapa menggunakan karpet? Tinggal membuat dengan KBLI 93113 bisa membantu menambah income kurang lebih 25-30%. Itu pun tergantung dengan pertanyaannya bagaimana cara mempertahankan ya tadi. Ingin membuka usaha arena biliar tapi nggak tahu caranya? Kali ini saya ingin memberikan secretnya secara gratis. Dan buat kalian yang serius, jika ingin membuka usaha area ini bisa langsung DM di sini karena saya akan memberikan konsultasi secara gratis juga. Oke, jadi secret membuka arena biliar yang pertama, jangan sampai salah hitungan di awal. Karena apa? Ketika cost di awal terlalu besar, otomatis akan memperlambat balik modal kalian. Jadi langkah pertama, kalian harus mencari tempatnya dulu. Entah sewa, atau mungkin tanah milik sendiri, atau apapun. Yang pertama, sebelum kalian menyewa, kalian harus melihat lokasinya dulu. Karena jika bangunan ini terlalu banyak pilar di dalam, maka jumlah meja yang ada di dalam juga nggak akan efisien. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan mengenai ukuran dan juga sekilas layout arena biliar. Yang pertama, ukuran meja 9 feet ini 1,6 meter dikali 3 meter. Dan kalau untuk tinggi kurang lebih kita setting di 82 cm. Dan juga ada yang tanya berapa sih ketinggian dari meja ke lampu. Kalau kita menggunakan lampu LED kurang lebih 1,75 meter. Kalau dulu orang-orang pakai lampu corong. Kalau lampu corong karena dia kurang terang, orang-orang settingnya ketinggian kurang lebih 1 meter aja. Nah, karena sekarang sudah banyak yang menggunakan lampu LED, kita settingnya di 1,75 meter dari atas meja sampai ke sini. Ini banyak yang belum mengetahui berapa sih jarak ideal antar meja. Jarak ideal antar meja itu minimal harus 1,5 meter. Terus jarak antara meja dengan dinding ataupun sofa itu wajib 1,5 meter minimal. Kenapa? Karena panjang stick biliar untuk meja 9 feet itu 1,5 meter. Jadi ketika kita mendapatkan posisi bola putih nempel di sini, otomatis tidak akan mengenai tembok. Ini yang paling penting. Nah, kalian harus mengetahui ukurannya itu. Jadi sebelum kalian menyewa tempat itu, kalian harus menentukan layoutnya dulu dengan cara seperti tadi. Nah, setelah kalian tahu itu, barulah kalian bisa menggambar. Kalian menentukan nih, oh ini bisa berapa meja. Habis itu kalian juga bisa tahu nih komposisi membuka arena biliar itu apa aja. Yang pasti harus ada dapur, toilet, kantor, gudang bahan baku, terus ada juga gudang alat kebersihan, dan juga musola, dan ada kantor untuk admin. Lalu ada juga yang perlu diperhatikan ini ukuran sofa. Untuk saat ini sofa yang ideal itu tingginya kurang lebih 60 cm. Karena apa? Supaya dia nggak terlalu ke bawah. Karena kalau sofanya terlalu pendek, terus kita sering berdiri, duduk, otomatis akan lebih mudah capek ketika orang bermain. Jadi untuk sofa kurang lebih model yang sekarang seperti ini. Lalu untuk pemilihan lantai. Nah, ini kadang banyak orang bingung. Ada karpet,
ada SPC, ada vinil. Kalau misalkan teman-teman tanya ke saya selalu menjawab baiknya menggunakan karpet. Kenapa menggunakan karpet? Karena yang pertama dia tahan lama. Harus karpet tile ya, bukan karpet rorolan. Kenapa? Ketika ketumpahan makanan atau ketika ada kotoran, kita tinggal sobek aja. Kita tinggal sobek sebagian, kita cuci, terus kita ambil stok, kita pasang lagi. Jadi maintenance-nya juga lebih gampang. Memang secara harga mungkin karpet lebih mahal daripada vinil. Tetapi vinil ini ketika dipakai dalam jangka waktu 2 atau 3 tahun, dia lapisan permukaan atau warnanya itu sudah memudar, sehingga estetika ruangannya jadi kurang bagus. Jangan kita membuka usaha ini maunya kan juga jangka panjang. Jadi kalau saran saya baiknya menggunakan karpet. Oke, setelah itu yang perlu diurus adalah perizinannya. Banyak teman-teman yang selalu tanya ke saya, kalau mau buka usaha ini izinnya apa sih? Izinnya itu simpel aja, kita tinggal membuat NIP terus dengan KBLI 93113. Karena memang KBLI yang ada kata-kata bilatnya memang hanya ada di 93113. Nah, setelah kalian sudah bisa mengurus izinnya, terus kalian bisa sudah mengetahui layoutnya, berapa modal yang harus dikeluarkan, barulah sebelum kalian melangkah, kalian harus hitung kira-kira kita per jamnya berapa, terus kira-kira satu hari kita kerja. Kalau saya sih ngitungnya 14 jam kerja, saya ngitungnya kurang lebih 6-7 jam. Kalau cuma Sabtu Minggu memang bisa kurang lebih 8-9 sampai 10 jam, cuman saya ngitungnya rata-rata di 6 jam. Karena apa ya? Karena kita ngambil nilai angka terendahnya. Nah, selain itu ada tips juga ketika kalian membuka usaha ini, kalian harus fokus dengan F&B-nya. Makanan dan minumnya harus kalian perhatikan karena bisa membantu menambah income kurang lebih 25-30%. Itu pun tergantung dengan kualitas dan juga harga yang kalian sajikan untuk customer kalian. Nah, selain itu yang paling penting ketika semua sudah oke, ternyata balik modalnya bisa nggak lebih dari 2 tahun nih. Nah, baru kalian memutuskan, saya siap untuk memulai usaha ini. Nah, ketika kalian sudah melangkah, kalian sudah menentukan interiornya seperti apa, renovasinya seperti apa, saran saya lakukan percepatan. Karena apa? Semakin kalian cepat buka, ya otomatis semakin cepat kalian menghasilkan income. Jadi jangan terlalu banyak. Ini dibandingkan dengan ini kemahalan, ini kemurahan. Nah, itu baiknya ditentukan di awal. Karena kalau kalian sudah mulai merenovasi, terus kalian tiba-tiba ada perubahan atau ada perbandingan, otomatis akan menghambat proses pembangunan atau renovasi tersebut. Jadi intinya tadi kalian harus menentukan tempat, ukuran layout supaya tahu maksimalnya dapat berapa meja, urus perizinannya, lalu kalian tentukan nih kira-kira saya mau buka di harga berapa, terus habis itu F&B-nya seperti apa, barulah kita hitung. Nah, buat teman-teman yang mungkin ingin tahu lebih lanjut, kalian juga bisa konsultasi gratis. Kita akan berikan gratis semua, asalkan kalian serius. Dan yang tidak kalah penting, ketika kalian ingin membuka usaha ini, baiknya kalian survei lokasinya dulu. Kenapa kalian harus melakukan survei lokasinya itu dulu? Karena apa? Terkadang di suatu kota itu sudah ada beberapa rumah biliar. Baiknya kalau saran dari saya, hindari membuka arena biliar dengan radius yang terlalu berdekatan. Tetapi seandainya berdekatan, beda konsep, saya rasa nggak apa-apa. Atau berdekatan tapi saling rangkulan. Artinya ya tidak perlu sampai hancuran-hancuran harga. Karena saya rasa marketnya masih banyak, apalagi sekarang kita sendiri juga fokus di konsep family friendly. Kita juga fokus ke regenerasi. Jadi buat kalian yang misalkan ingin masuk di satu daerah atau satu kota, baiknya kalian lihat dulu. Karena sebenarnya di Indonesia ini masih luas. Bisnis biliar ini menurut saya, ketika kita menjalankan dengan benar, otomatis marketnya pasti ada.
Dan banyak sekali cara promosi yang bisa kita lakukan, mulai dari turnamen, ya kan, terus mungkin pelatihan. Yang paling penting menurut saya sih regenerasi. Nah, untuk saat ini market biliar emang lagi top, lagi ngetren banget. Ya, kalau udah lagi ngetren, baiknya kita pertahankan. Pertanyaannya bagaimana cara mempertahankan? Ya tadi, baiknya kita saling rangkulan semua. Kita bersatu, kita buat kegiatan positif, dan juga kita harus sering-sering melakukan pertandingan. Karena bagi saya pertandingan itu ajang silaturahmi semua sponsor, pengusaha biliar, atlet biliar dari manapun. Jadi misalkan kita buat pertandingan open atau open handicap, terkadang dari Bali, dari Kalimantan, dari Sulawesi itu datang semua. Nah, disitulah terkadang terjadi sarana diskusi. Kita bisa sharing informasi. Oh, saya mau buka usaha di sini. Saya mau buka usaha di sini. Atau oh, nanti saya ada turnamen di sana. Akhirnya apa? Industrinya lebih berkembang lagi. Jadi buat teman-teman yang ingin memulai bisnis ini jangan takut, jangan khawatir. Kalian juga bisa menghubungi saya secara pribadi karena saya bisa memberikan masukan, ide, ataupun ketika kalian sudah menjalankan usaha ini, saya juga bisa memberikan masukan untuk promosi. Bagaimana sih mempromosikan arena biliar dengan cara yang tepat, dengan cara yang efisien. Dan itu akan saya berikan semua secara gratis. Oke, jadi video ini bisa dijadikan panduan buat kalian yang baru ingin memulai membuka bisnis ini. Jadi semoga video ini bermanfaat. Salam sehat dan juga sukses selalu.